Hai, halo, selamat datang di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Hari ini Abi Indigo sudah ada di satu bangunan lah ya. Ada di satu kawasan yang teman-teman juga pasti sudah tahu. Ada di Taman Sri Gunting. Belakang ada Gereja Belenduk. Depan ada Gedung Odotrap. Dan di sebelah saya ini udah ada satu orang yang sesemarang saya yakin banget valid udah kenal. Tidak ada yang tidak kenal Mas Bambang RSD. Selamat pagi. Terima kasih Abi. Selamat pagi. Saya senang banget akhirnya ketemu dengan Mas Bambang yang dari kecil tuh saya selalu melihat foto karya-karya beliau. Sekarang akhirnya ketemu tapi dengan sesuatu yang berbeda, bukan cuma foto ya Mas Bambang ya? Ya, ini hobi yang baru tapi juga cukup menyenangkan. Nah, hobi yang baru dari seorang Bambang RSD bersama dengan teman-teman yang ternyata banyak banget. Ya. Yang tadi ada cicet sedikit. Anggotanya katanya nggak kehitung. Yeah. Ini menarik nih. Anggota apa? Jadi Mas Bambang ini bersama dengan nanti ada satu teman lagi ya Mas ya? Ada teman yang kesini juga ntar. Ada teman yang akan join juga. Ini adalah dari sebuah komunitas para mitra setia dan juga teman-teman yang lagi nonton. Ada fotografer profesional dan juga jurnalis foto. Namanya adalah Photocycle Community. Udah jelas banget ya. Foto dan sepeda. Jurnalis, ya. Jurnalis, foto, jurnalis dan sepeda. Dan sepeda digabungkan menjadi satu. Ya, betul. Jadi suatu kesenangan bersama menciptakan suatu komunitas yang luar biasa. Nah, nih sepedanya sudah datang. Ada Mas Chandra juga. Halo, selamat pagi Mas Chandra. Yuk, mari. Silakan join. Nah, ini dia nih. Ini juga sama. Orang Semarang nggak kenal. Beliau pasti kenal banget. Ya, dua-duanya ini di dekat Semarang ini. Nah, iya makanya nih. Jurnalis ya. Tuh kan. Selamat pagi Mas Chandra. Siap. Dengan Mas Nugroho. Ini senior dari Suara Merdeka ya. Wah, bener. Monggo, mari. Wah, luar biasa. Boleh. Mau di mana ini Mas Chandra nih? Boleh. Sini. Oke, kita atur dulu. Ini baru 3 yang datang, padahal anggotanya banyak banget. Semuanya pada muter-muter. Semuanya pada muter-muter. Wah, tuh, nih pakainya sepeda nih sepeda bebas apa gimana sih kalau mau masuk? Ya, kita ini umumnya kan juga Silakan Mas. Koleksi atau penggemar sepeda ya. Jadi kadang ada satu anggota yang sepedanya 2, 3, ada yang bergantian, kadang ada kolektor ya, koleksi sambil dodolan gitu. Oh iya bener. Saya juga ini kolektor ya toh. Oh, yang punya Mas Chandra yang mana? Yang ini. Yang ini. Nah, ini bisa untuk boncengan dan depannya bisa untuk beli oleh-oleh. Oh iya. Ini kalau touring kota-kota ya yang seperti ini. Depannya ada keranjangnya, belakangnya ada tempat boncengannya gitu. Tapi kalau pas lagi ngumpul-ngumpul gini, ya. Lagi ngumpul, lagi jalan-jalan, boleh ada boncengannya nggak sih? Boleh. Oh, ya. Kebetulan kan saya nggak bisa naik sepeda nih. Kalau saya gabung berarti saya boleh bonceng ya? Mas Adria, Mas. Oh iya. Khusus beliau. Oke, tapi kita coba ke pandemi dulu deh, 2020. Pandemi itu kan sepeda tiba-tiba rame ya? Iya, booming sekali. Booming banget, segala macam deh. Dulu memang sempat ada kan komunitas sepeda fiksi, komunitas sepeda apa ini itu segala macam. 2020 pandemi naik lagi. Terus kok Mas Bambang kepikiran bikin komunitas begini dibarengi dengan foto? Nah gini, dulu awalnya kan karena memang pandemi itu kan ada keterbatasan ruang ya. Jadi orang mau datang kemana-mana kan memang dibatasi dan yang bebas itu cuma sepeda. Sama jalan kaki. Akhirnya banyak teman-teman yang beralih ke sepeda sebagai untuk main-mainnya, untuk liputan juga, untuk kerja juga. Dan saya ketemu beberapa teman, akhirnya saya berinisiatif memberi wadah ya, mengajak teman-teman untuk membuat wadah, teman-teman yang hobi foto dan kebanyakan juga wartawan, kita kumpulkan jadi satu. Saya terus membuat Photocycle itu. Jadi kebanyakan memang para jurnalis sama fotografer gitu. Oke. Ya, awalnya seperti itu dan akhirnya terus berkembang seperti sekarang ini. Berarti itu terbentuk 2020 bulan apa, Mas Bambang? Agustus. Ya, Agustus. Lah, oh baru berarti ya? Iya, hitungannya baru kan memang pandemi tahunan. Ya pandemi berjalan di tengah itu baru kita ketemu. Ternyata kita
nyepeda ketemu beberapa teman, akhirnya kita bikin. Kita sepeda sendiri, Mas. Sendiri-sendiri. Oh, dulu sendiri-sendiri. Pas pandemi kita ketemu gitu loh. Jadi Oke. awalnya memang kita hobi sepeda semua. Oh, berarti emang basicnya udah hobi sepeda dulu, Iya. Hobi sepeda terus dikumpulin. pas pandemi kan apa nggak bisa gerak pakai motor sebagainya, terus udah ketemu. Akhirnya kita sering bareng gitu, Mas. Pakai Oh, sepeda, Mas. oke. Wah, seru kalau begini. Mas Nugroho, sepedanya yang mana? Ini tahun berapa, Mas? Tahunnya sekitar tahun berapa ya? 70-an mungkin ya. 70-an. Berarti emang bener-bener dibebasin ya? Cuma ini kan modifikasi. Nah, jadi emang kalau di motorcycle kita nggak harus buat RB atau harus semua bebas, sepeda pasti bisa. Kasarannya semua genre ya. Ya semua jenis sepeda. Karena kan kadang ada apa ya, satu bentuk eksklusivitas kali ya, kalau komunitas sepeda pokoknya harusnya dari merek ini atau dari apa segala macam. Tapi kalau di sini bebas. Pure Pure. semua bebas. Pokoknya ayo ngepit bareng gitu ya. Yang penting ngepit, hobius bareng, Iya. muter bareng. Wah. Nah, kalau ngomongin gobios bareng, muter bareng, biasanya yang jadi rute favorit teman-teman fotocyclist itu di mana, Mas Chandra? Yang jelas Kota Semarang banyak yang favorit. Kota Semarang banyak yang favorit. Yang Ya, paling jadi sering Kota dikunjungi. Lama. Kota Lama. Iya. Kota Lama itu kita bisa mengeksplor banyak hal. Hmm. Misalnya kita buat street fotografi. Hmm. Ini di sini nggak habis itu, kalau sebulan bahkan setahun itu tidak habis di Uklik ya. Hmm. Kemudian untuk foto-foto, misalnya foto model, Hmm. di sini background di sini tuh wah sangat luar biasa. Hmm. Jadi ini belum lagi foto-foto yang kaitannya dengan human interest. Oh iya, betul. Terus ada lagi kalau kita ke Kota Lama ini kulinernya. Oh, itu masuk juga? Oh, masuk. Jadi kita itu All around berarti ya, semuanya dibabat itu jadi ya? objek. Ya, semua itu jadi objek. Jadi kita ini punya program-program yang sebetulnya itu bisa dikompilasikan dengan nyepeda. Contohnya misalnya ngelarisi warung. Jadi saat pandemi itu kan banyak warung-warung yang sepi. Program kita juga itu Ngelarisi Iya. itu. Jadi kita itu yang ngelarisi. kita itu bersepeda, nanti kalau ada warung sepi, ada orang jualan jalan, kita datengin, kita beli. Rame-rame beli. akhirnya beli kita makan bareng-bareng. Oke. Terus nanti kalau kita nyepeda di mana di suatu tempat ada orang yang butuh bantuan misalnya, kita punya punya apa, Jumat Berkah ya. Iya. Oh, Ada juga kita. Kita punya, jadi nanti setiap Jumat kita nyepeda, kita kumpulin dari teman-teman itu, kita belikan nasi, kita pesenkan nasi. Nasinya itu pesennya ya dari teman kita sendiri yang buka cateringan. Oke. Kita pernah bantuan ya, Mas. Ya, bantuan banjir. Jadi ada di Genduk itu daerahnya kan ke satu kelurahan itu kan banjir. Butuh sembako, butuh apa, kita kirim lewat sepeda, kita naik sepeda. Walah. Jadi perbatasan dengan Demak. Iya. Itu Jadi- lumayan ya? Lumayan. Ya lumayan. Nah, terus kita berasnya itu kita angkut pakai sepeda. Telurnya juga kita angkut sepeda. Pakai sepeda. 3 Bisa. krat, Iya. Bisa. 3 krat pecah 1 krat. Nggak apa-apa. Iya. Ya karena di jalan itu kan tapi Iya, ada yang iya. pecah, pasti ada yang pecah. Iya, iya. Tapi itu uniknya kita melewati banjir-banjir juga loh. Kita lewati Nah, banjir. itu loh Masalah pertanyaan banjir. saya. Ini kan sepeda, digoes gue sendiri. Iya. Kebebanan barang, Ya. banjir. Apa nggak effort banget itu? Ya itulah satu apa ya, bentuk perjuangan yang bagi kita itu justru pengalaman yang mengasihkan. Jadi kita berangkat bareng-bareng pakai tas ransel besar ya Pak. Wah, belakang itu isinya Indomie macam-macam, depan isinya beras semua. Kita Ada boncengannya dikasih. ada boncengannya dikasih dus. Wah, Jadi kita sampai banjir itu ya setengah meter itu kita babat aja, terjang babat. aja. Karena kan nggak Resiko mungkin kita. mesinnya mogok. Oh iya, mesinnya kan kita sendiri. Kita dorong, ada satu kepuasan dan itu sebenarnya bentuk kami itu melakukan edukasi ya kepada teman-teman yang lain. Misalnya ada komunitas lain, kita pun juga harus membangun empati seperti itu. Betul. Berarti bukan cuman keren-kerenan, Ya. gaya-gayaan gitu ya. Kita pun juga tertib
di lalu lintas di jalan itu kita juga budayakan tertib. Misalnya membawa helm. Makanya nih ini. lampu Lampu merah harus berhenti. Jadi tidak terus mentang-mentang kita tenaga keringat ya, kita bisa melanggar ini enggak. Berarti tetap ada sesuai dengan koridornya sesuai ya. koridor. Apalagi latar belakangnya juga macam-macam. Fotografer, jurnalis juga iya, gitu ya. Jadi kita itu kalau motret itu pasti foto kita itu akan bermanfaat. Contohnya kita share ya. Terus liputan-liputan misalnya ada kuliner ya kita liput. Masing-masing kan punya rubrik sendiri. Kita liput supaya itu juga membantu mereka mempublikasikan dagangannya. Johar baru itu ketika Johar belum dibuka ya, kita ke sana hunting supaya masyarakat tahu juga bahwa Johar ini sudah jadi. Dalamnya udah kayak gini ya, gitu terus ya. Apapun yang ada di dalamnya kita juga share di YouTube platform kita, masing-masing ya. Di Facebook kita, di Instagram kita. Jadi secara tidak langsung kita itu membantu pemerintah. Wes, dengan cara masing-masing. Sepedanya dapat, fotonya jalan gitu ya. Terus pengabdian kita, beritanya dapat, semuanya dapat. Tadi Mas Chandra, Mas Bambang sama Mas Nugroho, tadi kan sempat dibilang ada kegiatan yang macam-macam, ada Jumat Berkah, kemudian ada apa lagi tadi? Ngelarisi. Terus ada sini dapat foto ini, dapat tadi ada menyenggol soal model. Berarti itu tuh bawa model. Ya, atau gimana? Ada anggota kita yang memang seneng foto untuk jadi model. Oh, ada cewek juga. Ya. Oh, oke. Kadang tidak menutup kemungkinan Mas Bambang juga menjadi model, Mas Nugroho bisa model, saya juga model. Jadi kita itu saling foto sendiri. Oh, seru ya? Iya. Terus kadang ada orang lain juga tertarik minta difoto, ya kita foto, kita edukasi. Contoh kata misalnya, kita motret di Kota Lama ini. Kalau ada orang yang foto private gitu misalnya ya, kok tidak sesuai dengan ini, kita kadang mencoba untuk memberi masukan. Oke. Contoh misalnya jariknya cingkrang, terus kerisnya pakai kebalik, puluknya kebalik. Kadang kita yang tahu karena kita ini fotografer yang memang sudah terbiasa memotret seperti itu. Melihat ada katakanlah orang yang lagi belajar atau yang salah gitu, kita ikut mengedukasi. Wah. Contoh kata lagi misalnya di Kota Lama ini kan motret kan tidak bisa sembarangan. Misalnya ada pohon akar di rumah akar. Oh iya. Orang itu bergelantungan, itu nggak boleh. Karena itu bisa membahayakan karena temboknya itu kan rapuh. Lah maka kita edukasi. Jangan menggunakan bangunan itu misalnya untuk panjatan atau untuk sesuatu yang ekstrim gitu ya sebetulnya. Jadi kita untuk mengedukasi, termasuk hal yang sepele aja misalnya kita melihat ada sampah atau hal yang tidak pantas di Kota Lama. Itu kalau nggak kita bisa berbuat untuk membuang sampah atau mungkin mengubah atau apa, ya kita laporkan pada pihak-pihak yang terkait gitu. Oh, oke. Nah, kita komunikasi kita dengan Bu Wali Kota pun juga intens. Jadi apa-apa itu ketika kita jalan, kita mendapatkan apa, kita mesti kabari Bu Ita. Bu Ita ini begini-begini dan Bu Ita pasti merespon. Oke. Nah, tidak hanya Bu Ita aja, kita juga linknya kan banyak ya. Kita dengan kepala dinas ini. Kita pun ibaratnya nyepeda ini sebagai mata dan telinganya pemerintah juga. Oh betul, karena kan ya namanya foto, satu gambar tuh ceritanya bisa banyak banget ya. 1000 cerita, betul. Wow, menarik ya. Saya pengen gabung tapi gimana? Apakah harus pakai kamera profesional atau gimana? Bonceng dulu pertama. Ada tutor naik sepeda nggak? Oke, Mas Bambang, Mas Chandra sama Mas Nugroho. 2 tahun berjalan dengan anggota yang sekian banyak, dengan kepala yang begitu banyak, pernah nggak tiba-tiba ada selek gitu? Yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begini gitu. Untuk menjaga kekompakan. Kalau hal seperti itu pasti ada ya, keinginan itu pasti ada. Tapi untuk kekompakan, kesolidan itu sebetulnya sudah terjaga jauh sebelum kita membentuk komunitas ini. Karena teman-teman wartawan ini kan
di luar itu mereka mengadakan liputan sering barengan, sering ketemu, sering liputan bareng, sering pergi bareng, sering ada kerjaan bareng. Jadi kekompakan itu akhirnya dibawa ke komunitas kita, menjadikan kita lebih kompak lagi. Gitu. Mungkin Mas Nugroho bisa menjelaskan juga nih yang sering ketemu teman-teman di luar kerja, di luar komunitas kita. Gimana Mas Nugroho? Jadi intinya gini Mas, sebenarnya kalau kompak sih kita sebenarnya kompak semua. Cuma biasanya kalau nge-feed bareng yang agak susah gitu karena masing-masing kan ada kepentingan, ada liputan. Kadang kita juga rencana ini Mas. Waktu ada rencana nge-feed bareng nih tiap pekan. Tiba-tiba ada acara yang harus diliput, ada kejadian besar yang harus diliput. Nah itu yang sebenarnya yang susahnya di situ. Tapi kalau kompak sih semua kita kompak. Dan kebetulan semua yang ada di Putusekal ini semua bisa saling mengerti, bisa toleran. Jadi bisa enjoy lah sama lainnya gitu. Oke. Paling hanya itu aja, kita sudah rencana tiba-tiba batal karena ada liputan gitu. Tapi kalau langsung spontan gitu ya langsung oke, jalan saja gitu. Malah kadang biasanya langsung jadi nggak sih Mas kalau tiba-tiba ayo ngepitil gitu. Iya kan gitu, itu yang malah kadang lebih jadi seperti itu. Kadang malah kita nyepeda sendiri tiba-tiba ketemu gitu lah jadi. Oh alah. Nah, Gak rencana tapi tiba-tiba ketemu jalan udah bareng lagi gitu. Nah Mas, kalau misalkan direncanakan nih, kalau pas yang bagian part direncanakan, nentuin rutenya itu gimana? Ayo kita kesini gitu. Kumpul dulu di mana? Oh, mainnya gitu doang ya? Iya. Enak banget ya? Cari spot yang belum pernah diekspos, dipublish semua teman-teman. Iya. Atau berapa lain ya. Kita tetap cari spot yang belum dipublish, spot baru ya. Contoh misalnya, yang paling berkesan di mana Mas? Yang paling berkesan tuh kita itu pengen nyepeda ke ziarah ke makam-makam pahlawan atau orang-orang yang punya reputasi perjuangan. Nah, Pak Ganjar tahu waktu itu ya, Pak Ganjar tahu langsung gabung sekalian. Oh, beliau join sekalian? Wah, join ya. Malah beliau itu kotak posisi di mana, begitu itu langsung nyusul. Kita posisi di Simpang 5 ya waktu itu. Pak Ganjar itu langsung turun dari kediaman, langsung turun bergabung. Naik sepeda. Iya, barengan. Terus kita muter-muter Kota Lama dulu, baru kita ziarah ke makam pahlawan. Jadi waktu itu pahlawannya Sugiarin. Sugiarin itu penyebar naskah proklamasi kemerdekaan. Itu jarang sekali diziarahi, tapi itu betul-betul orang yang tertulis di dalam buku sejarah. Dialah yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan yang mana itu tanpa dia dunia itu tidak akan tahu bahwa Indonesia merdeka. Lokasinya di mana Mas? Saya aja nggak tahu nih. Lokasinya di Berkota. Enggak. Kami ini yang menemukan, yang mengeksplor. Bahkan pernah ada kejadian. Kita itu ziarah ke makam pahlawan, ya. Acara bersepeda juga loh itu ya. Bersepeda juga. Jadi kita itu nyepeda, tapi kita itu ziarah ke makam pahlawan dan kita bercerita tentang tempat-tempat atau lokasi yang betul-betul punya sejarah bagi perjuangan rakyat Semarang. Misalnya Lawang Sewu dulu seperti apa, terus kita pindah lagi di ini nanti seperti apa, dulu seperti apa, sampai kita berakhirnya di makam pahlawan. Nah, ternyata ada salah satu peserta kita umum ya, itu kok banyak yang ikuti itu. Itu tanya, Pak, saya itu katanya punya bapak dimakamkan di sini. Wah, serius? Terus? Umurnya berarti sama dengan proklamasi kemerdekaan. Artinya makam itu umurnya sama karena itu meninggalnya pada bulan Oktober 45. Dan pada saat bapaknya meninggal itu ditembak Jepang, orang itu masih bayi, usianya berapa minggu. Jadi berapa minggu itu bapaknya ditembak Jepang, rumahnya di Lemah Gempal, terus itu dimakamkan tadinya di kampung itu, terus dipindah ke itu, sampai detik itu dia belum pernah tahu makam bapaknya di situ. Waduh, ini kalau bisa kelihatan ini saya merinding ini. Terus akhirnya karena saya sudah biasa di makam pahlawan, hafal, kebetulan orang itu namanya Pak Juari. Itu bapaknya namanya Cina, nama bapaknya keturunan Tionghoa. Begitu kan di situ terbatas ya, nama Cina itu paling 4 atau 5 orang ya. Karena saya sudah biasa di situ, saya tahu, saya tunjukkan. Ini Pak makamnya, langsung dia nangis ya. Wah, dia nangis itu, nangis. Wow, bisa ziarah ke makam bapaknya di situ.
setelah berpuluh tahun. Setelah berpuluh-puluh tahun loh, sejak dia kecil sampai dia umur 72 tahun. 72. Wah, merinding saya. Nah, itu fotocycle. Oke, ternyata Jadi, impactnya Luar biasa. gede juga ya, gede Iya. banget Karena kita itu bahkan. macam-macam Mas, kita tuh ada yang wartawan yang intens nulis sejarah kota Semarang, nulis tentang apapun. Jadi itu kita manfaatkan untuk mengedukasi masyarakat. Oke. Setiap Oktober itu kita ada sepeda napak tilas sejarah kota Semarang. Itu rutin di tiap kita tahun atau kenalkan. gimana? Tiap tahun. Tiap tahun. Kita kenalkan misalnya di mana tempatnya Dr. Karyadi ditembak Jepang. Terus di mana di situ tempat ada Jepang dibunuh oleh pejuang kita. Terus di mana pertama kali proklamasi kemerdekaan dibacakan di kota Semarang. Itu Dengan bersepeda. Dengan bersepeda. Iya, rame-rame bersepeda. Pesertanya umum. Pesertanya umum. Ya, jadi kita mengenalkan kepada umum bahwa tempat-tempat itu banyak yang ternyata mereka tidak tahu lah, dengan bersepeda mereka jadi luar biasa sekali merasakan manfaat. Selain bersepeda, saya juga ternyata mendapatkan wawasan baru, tempat-tempat baru juga seperti itu. Saya belum nyepeda ya, baru ngobrol begini doang tuh. Oh begini. Udah ilmunya udah banyak banget ini. Iya. Nah, sekarang yang menjadi menarik adalah tadi mas-mas pada bilang kesini mengeksplor tempat ini, dari sudut pandang seorang fotografer profesional, dari sudut pandang seorang wartawan atau jurnalis foto yang juga udah senior semua ini ya guys. Ada nggak sih yang menjadi kegelisahan gitu ya? Yang menjadi kegelisahan ketika melewati tempat ini misalnya, aduh sayang ya kok tempatnya jadi kayak gini gitu. Aduh sayang ya kok tempatnya jadi kayak gini. Melihat perkembangan dan juga fenomena yang ada di kota ini, ada rasa gregetan nggak sih kadang? Kalau gregetannya sih enggak, tapi kalau harapan itu pasti ada ya. Misalnya lewat tempat ini kok gelap. Wah, ini kalau terang itu akan bagus gitu. Tapi kan kita itu bisa memotret, tetapi kita juga bisa mengkomunikasikan. Jadi laporan misalnya telepon sama Bu Ita. Bu Ita, ini saya kirimi foto ini misalnya gitu. Atau mungkin kita ngomong gitu. Jadi tidak langsung mempublish gitu. Kalau kita bisa sampaikan itu untuk bisa menjadi satu kebijakan yang bisa mengubah, ya kenapa kita tidak gitu. Oke. Lebih cepat. Oke, kalau dari Mas Nugroho, ada nggak yang apa ya, rasanya kayak ini kota ini teh harusnya bisa begini nih, harusnya bisa diginiin nih gitu. Ada rasa-rasa gatel nggak ngelihat perkembangan Semarang yang sekarang udah makin maju, udah makin hebat, tapi kayaknya bisa dipoles deh gitu. Banyak mas sebenarnya mas. Jadi kita kan sering juga gowesnya itu belusuan kampung. Jadi kita lihat ini ada kampung bagus, kampung ini punya sejarah, tapi kok tidak dieksplor sama maksimal. Warga itu sebenarnya sudah mau bergerak, tapi kan mereka juga nggak bisa bergerak sendiri, harus ada dukungan dari pemerintah setempat, pemerintah Kota Semarang. Nah itu yang seperti yang Mas tadi saya sampaikan, itu kita salurkan, kita infokan ke pihak-pihak terkait itu. Jadi karena kita tidak melulu di jalan besar, kita masuk kampung yang itu tidak dilewati oleh mereka yang punya kebijakan di sini. Akhirnya kita sampaikan lah gitu, dengan gambar, dengan kita audiensi gitu loh, seperti yang Mas tadi itu. Jadi banyak sekali masih banyak tempat di Semarang itu yang sebenarnya kalau diolah itu dikemas bagus. Sepanjang kali Semarang itu kan banyak kampung bagus-bagus dan itu punya sejarah sampai ke Pecinan itu. Tapi kan ya sampai sehari ini masih aja belum banyak bergerak, belum banyak berkembang. Kan sayang ya. Iya, nah, betul. Itu sih kegelisahan kita sebenarnya. Nah, tuh Mas Bambang nih, seniornya pakai banget ini orang. Ini bertiga nih saya sebenarnya agak minder ya. Gimana kalau dari Mas Bambang gimana? Memang Semarang memang terlalu banyak ya untuk dieksplor, yang banyak juga yang terbelangkai karena orang-orang juga, pemerintah juga mungkin terkendala biaya, dana maupun proseduralnya. Tapi dengan kemajuan kota lama yang dibuat sedemikian rupa itu sudah merupakan bukti bahwa tempat-tempat yang dulu sebetulnya terlewatkan, dulu yang tidak dilirik sama sekali, sekarang banyak berubah dan akhirnya mendatangkan
para wisatawan bahkan mancanegara ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali, dan harapan kita sih apa yang kita berusukan selama ini didokumentasikan oleh teman-teman, diupload di Facebook, di sosmed apapun, akan menggerakkan hati para pemangku jabatan untuk lebih mengelola ya, atau lebih membuat Semarang lebih berkembang lagi, khususnya untuk infrastrukturnya itu. Seperti itu. Oke. Nih, berarti kan tadi bilangnya adalah anggotanya bisa umum, Mas. Yeah. Siapapun bisa join berarti. Kamera harus pro? Enggak. Sekarang malah kamera jadi nomor 2. Oh iya? Iya, sekarang malah orang yang penting hobi sepeda dulu, punya sepeda. Jadi kamera itu bahkan sekarang pun banyak yang menggunakan kamera HP. Enggak apa-apa. Iya. Apa? Karena itu kan pertama cuma sebagai pembuka aja. Foto dan jurnal itu kan sebagai pembuka. Tapi setelah berkembang ya malah banyak orang yang menggunakan kamera HP, dan yang jadi catatan buat kita, teman-teman yang dia sama sekali nol soal fotografi, dia jadi tahu. Karena kita juga secara pelan-pelan mengajari mereka cara angle, komposisi, terus lighting, kita ajari mereka. Jadi kenapa? Harapan kita pada waktu kita difoto pun kita juga dapat hasil yang baik. Gitu. Benar. Jangan cuman kita memotret mereka hasilnya baik, jatah kita foto kita nggak bagus. Ini sering sekali terjadi. Iya, kita nggak mau seperti itu, makanya kita mengajari angle-nya seperti ini. Ada sudut-sudut yang harus dilakukan, nggak cuman sekedar motret, lighting. Itu akhirnya ya kita akhirnya bisa saling mencepot untuk menghasilkan foto yang bagus. Oke. Ujung-ujungnya kan kita pingin gambar kita di sosmed bagus. Iya. Minimal seperti itu. Ya. Ada Instagram nggak sih, Mas, dari komunitas ini? Ada. Photocycle Community. Photocycle Community. Ada, iya. Oke. Nih ada satu hal yang menggelitik yang pengen banget saya tanyakan sebagai pegiat cyclist, sebagai pesepeda, pegiat komunitas sepeda. Kadang nih, Mas, ya beberapa tahun inilah ada beberapa orang dari komunitas, mungkin komunitas sepeda tapi mungkin di kota sebelah dan lain sebagainya, yang tingkahnya ada-ada aja ya. Yang kemarin tiba-tiba nerobos lampu hijau lah, yang kemarin tiba-tiba ngapain, yang harus dikawal ini, dikawal itu, dikawal ini, dikawal itu, yang akhirnya menjadikan orang tuh kayak males dalam tanda kutip dengan komunitas sepeda gitu. Halah, pesepeda ini pasti tingkahnya ada-ada aja nih. Kena efeknya nggak sih, Mas? Ya kadang kita merasa ya ketika kita jalan, misalnya kalau di jalan raya itu kan pasti tidak hanya kita saja ya. Mungkin ada kanan kiri yang terus ikut gabung, seolah-olah kita bergerombol, terus ada suara-suara yang kira-kira kok merasa terganggu. Kadang ada muka yang kadang kalau kita nyebrang gitu kan, orang yang berhenti itu kan kita bisa lihat wajahnya itu cemberut, seolah-olah kita mengganggu. Ya itu hal-hal itu biasanya kita bisa kita bisa tepis dengan perilaku kita. Contoh kata misalnya kita minta maaf, misi Pak ya saya mau lewat. Hal-hal itu yang perlu sebetulnya dilakukan oleh para pesepeda. Nah kami pun sudah mencoba begitu. Jadi kalau kita lewat di kampung itu tidak selalu bersap-sap begitu, enggak, tapi bagaimana tidak mengganggu. Terus kita juga menyapa. Menyapa ini penting. Syukur-syukur kalau perlu seperti orang dulu, begitu kita turun. Naik sepeda itu lewat itu kita turun jalan kita ini. Nah itu penting. Jadi tidak, kalau kita mau melanggar itu katakan jangan dinaiki. Kita harus melanggar, misalnya kita masuk sedikit kita berhenti di situ gitu. Ya kita turun jalan. Kita tuntun sepeda kita. Nggak perlu gengsi, karena dituntun itu pun juga bagian dari kita juga berolahraga kan. Tapi yang penting itu gaya kita itu bisa dilihat oleh orang dan itu terpuji. Terpuji. Jadi tidak terus mentang-mentang nyebrang sembarangan. Itu jangan. Karena kalau kita berhenti itu orang akan melihat kita bahwa ada sebagian dari sekian itu yang ternyata masih bisa tertib. Oke. Kan itu. Harus begitu ya. Harus ada inisiasi begitu ya. Termasuk bel itu. Ini kan ada bel juga ini. Ada bel. Itu penting juga sebagai penanda.
Jadi tanpa kita ngomong permisi, kita bel ding ding, menyapa, isyarat, itu penting. Jadi sebetulnya itulah namanya unggah-ungguh itu masih ada di dalam sepeda, dan itu harus kita bangun terus. Dan itu nggak boleh hilang ya? Iya, Nggak boleh hilang. Harus. Terakhir Mas, ini saya masih pengen ngobrol banyak, tapi waktunya udah mepet ternyata. Harapan buat foto cyclist ke depannya, kira-kira mau dibawa kemana sih nanti ke depannya? Dari Mas Nugroho dulu mungkin? Silakan Mas Nugroho. Mau dibawa kemana Mas nih? Kita sih, terus saya tuh pengennya kita tetap ingin selalu mengedukasi ke masyarakat ya, dari banyak hal, ya bersepeda, ya tentang foto, ya tentang pengetahuan. Jadi kita memberi banyak manfaat ke masyarakat. Jadi tidak sekedar cari keringat, dapat keringat, tapi kita juga memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang sebenarnya saya pribadi dan mungkin juga teman-teman yang ingin nanti ke depan terus terjaga dan terus berlangsung. Oke, dari Mas Bambang? Kalau saya sih pinginnya mengajak teman-teman bahwa olahraga itu ternyata penting sekali. Jadi nggak hanya kerja. Jadi mereka dengan dampak berolahraga itu efeknya sangat luar biasa sekali. Jadi secara ke depan itu akan jadi kebutuhan utama, ya. Jadi nggak cuma kebutuhan sekunder lagi, cuma kebutuhan untuk bersenang-senang aja, tapi itu merupakan kebutuhan utama. Bagaimana caranya membuat badan kita tetap sehat, tapi diiringi dengan senang-senang juga. Seperti Kumpul itu. Teman-teman juga. Iya, ya seperti itu. Dari Mas Chandra Mas. Kalau saya bagaimana mengkolaborasikan sepeda dengan manfaat. Jadi dengan kita bersepeda, kita pun juga memberi manfaat banyak bagi orang lain. Ya, contohnya tadi seperti yang disampaikan, misalnya kita berbagi, kita ngelarisi, kita datangi silaturahmi, itu kan paling penting itu. Dan tidak lupa bahwa kalau kita bersepeda itu kan kita berusukan kemana-mana. Kita harus bisa membawa pesan, pesan dan kesan. Nah, pesannya apa? Mungkin pesannya bagi para pengambil kebijakan. Misalnya kita di sana, di sana ada banjir, di sana jalannya rusak, di sana penerangannya mati atau padam atau gelap. Nah, itu kita bisa kolaborasikan sehingga itu memberi manfaat. Sudah gitu aja. Semakin banyak anggota kita, itu nanti juga manfaatnya akan semakin besar, banyak, semakin luas. Nah, ngomongin soal anggota, kalau mau joinnya kemana Mas? Silakan daftar dulu atau apa-apa dulu? Nggak usah pakai daftar. Nggak usah pakai daftar. Pokoknya kita gabung. Ya. Mau ada yang mau seneng pakai kaos begini ya boleh, nggak pakai kaos begini juga boleh. Pakai seragam yang kuno-kuno itu pakai lurahan juga boleh. Pokoknya bebas. Atur gitu ya. Bebas. Yang penting happy, banyak pertemanan. Berarti bisa banget untuk mungkin teman-teman yang hobi sepeda, hobi foto, pengen explore lagi kota Semarang barengan sama teman-teman yang lain, berbagi info dan juga segala macam pengetahuan yang mungkin belum tahu dari obrolan yang dari tadi nih ya, infonya, insight-nya juga udah banyak banget. Kalau pengen tahu lebih lanjut, follow Instagramnya di mana Mas? Di channel community. Foto Cycle Community, nanti ditaruh di sini ya. Oke, terima kasih sekali Mas Bambang, matur nuwun sangat. Terima kasih Mas Chandra, terima kasih Mas Nugroho untuk obrolan yang luar biasa banget. Saya pengen ngobrol tapi nanti off cam aja kali ya, karena waktu itu juga udah mepet banget. Terima kasih buat yang sudah nonton dari tadi sampai dengan saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di bawah kira-kira ngobrol bareng sama siapa lagi, atau mau join sama komunitas ini, boleh banget. Silahkan kasih tahu di kolom komentar di bawah. Abi Diko pamit. Terima kasih dari Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Dadah.